Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanasur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan bi qouli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mu'min yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki. Nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, dapat memberikan kebaikan manfaat kepada diri, keluarga dan orang lain, dan tentunya adalah akhirnya kita harapkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah kita tingkatkan senantiasa kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun. Lebih-lebih kita akan menyambut datangnya Ramadan, hendaknya meningkat ibadah kita, kecintaan kita, syukur kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Na'udzubillah min dzalik, jika hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini.
Saudara seiman, ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap tidak siap, mau tidak mau, datangnya kematian itu sebenarnya mengejar-ngejar kita. Bahkan datangnya kematian itu lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kata-kata pasti menurut Imam Ghazali adalah artinya dekat. Maka bodohlah seseorang yang sudah dipastikan oleh Allah mati, tapi dia tidak membekali dirinya, tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti akan disempurnakan dari amalan seseorang hamba. Kalau dia berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu akan dibalas oleh Allah dengan kelipatan kemuliaan yang sangat dahsyat, keberkahan kemuliaan yang sangat banyak sekali. Tetapi sekecil apapun kemungkaran, maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pun akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ternyata di dunia ini tidak ada orang yang sukses menurut Allah. Karena orang yang sukses menurut Allah siapa? Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa saja yang nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dia terbebas dari neraka. Itulah orang yang sukses sebenarnya menurut Allah, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu atau kehidupan yang sebentar saja. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah umatmu yang cerdas?" Maka dijawab umatnya Rasulullah yang dikatakan cerdas adalah zikrullah, banyak-banyak yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir lisani, zikir qalbi ataupun zikir amali. Zikir lisan, lidah kita menyebut melafaz asma Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Menyebut asma Allah termasuk bagian doa-doa adalah zikrullah. Membaca Al-Quran termasuk zikrullah. Salat itu juga termasuk mengingat Allah. Bahkan bermajlis ilmu juga termasuk mengingat Allah. Ada zikir lisani seperti itu, zikir qalbi. Zikir qalbi ini dahsyat. Di dalam diri kita memiliki rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir amali, perilaku kita adalah mencerminkan ketaatan, tunduk dengan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperhatikan firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Begitu indahnya bahasa zikir itu, baik dalam keadaan berdiri kah, duduk kah, berbaring kah, nyantai kah, naik kendaraan kah, di mana saja dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu tanda orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang cerdas dari umat Rasulullah adalah orang yang yakin akan mati, betul-betul dia yakin, sungguh-sungguh mempersiapkan kematian itu, menyambut kematian itu dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Itulah yang dikatakan orang yang yakin akan mati. Kalau hanya yakin akan mati tapi tidak barengi dengan melakukan kebaikan amal soleh, maka itu hanya ucapannya saja. Nah, jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat pada akhirnya kita semua akan mati. Karena kematian itu akan menimpa semua yang bernyawa. Ya, orang miskin mati, orang kaya mati, rakyat mati, raja-raja mati, pemimpin pejabat juga mati, semuanya mati. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan pangkat jabatan yang dia bawa, tapi amal kebaikan yang dia bawa atau tidak. Seseorang ketika mati diingat hanya dua saja, kebaikannya atau keburukannya. Dan ingat jamaah sekalian, ambil semuanya ketika kematian itu datang. Cita-cita kita mungkin masih punya 110 atau 1000 cita-cita yang masih banyak belum terkabulkan, belum tercapai, tapi kita dibatasi oleh dengan yang namanya umur kematian. Nah, kemudian anak, istri, harta, apa saja yang kita cintai, yang mencintai kita, ketika kita mati maka lepaslah itu semua. Dan ketika orang itu mati, yang menyertai hanya 3 saja: hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Harta dan keluarganya akan kembali,
akhirnya yang menyertainya di alam kubur sampai datangnya kiamat adalah itu amal kebaikannya, amal ibadahnya. Maka siapa yang dia menanam banyak kebaikan-kebaikan di dunia ini, dia akan mendapatkan kegembiraan di akhirat nanti. Tapi siapa yang dia berbuat dosa, tidak mau beriman, tidak mau taat, melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketentuan-ketentuan yang Allah syariatkan, berbuat kezaliman, menyusahkan, mensengsarakan umat rakyat kalau dia pemimpin, maka orang seperti ini di alam kubur pun dia sudah mendapatkan azab yang berat, lebih-lebih di akhirat nanti. Lalu bekal apa saja yang terbaik untuk menghadap Allah? Yang pertama, bekal yang terbaik menghadap Allah adalah imanul haq. Wajib bagi diri kita untuk memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu Rasul katakan, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Iman yang benar itu pasti dia hidupnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Allah berfirman di dalam surat yang ke-6 Al-An'am ayat yang ke-82, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dengan benar dan tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah asyirku. Adapun penjelasannya iman yang benar tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kemudian bekal yang terbaik yang kedua adalah ilmu yang benar. Kenapa? Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Ilmu yang salah menyebabkan sesat dan akhirnya mengantarkan ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ingat firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan sesuatu, jangan melakukan sesuatu, dan jangan mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya, artinya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Surat 17 ayat yang ke-36. Kemudian bekal yang terbaik yang ketiga adalah amalun sholih, bukan amal yang salah. Amalun sholih artinya amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seluruh dunia banyak manusia yang melakukan, tapi jika itu amalan-amalan yang dibuat-buat sendiri dalam masalah ibadah, yang sama sekali tidak ada sesuai tuntunan dari Rasulullah, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Karena Rasul yang jelas telah menyatakan dengan tegas, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dariku, sunnah dari Rasulullah, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Maka ilmu yang amal yang soleh adalah amal yang jelas-jelas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Adapun yang keempat dan yang kelima ada dalam satu riwayat jelaskan efima maknahu aksaru ma yudkhilul jannah. Rasul bersabda yang maksudnya aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umat ini, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utamanya yang membawa bekal yang terbaik ini. Yang pertama jelas taqwallah dan wa husnul khuluq, berakhlak mulia. Cuman mendudukkannya adalah bekal yang terbaik keempat adalah yaitu husnul khuluq, berakhlak mulia. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kana abidan, meskipun dia dipandang alur ibadah, bila tidak ibadahnya ikhlas karena Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka amal soleh sudah kita ketahui harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Kemudian apa? Berakhlak mulia. Rasul menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian jelas fatazawwadu fa inna kharaja taqwa, dan berbekalah kalian. Sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga 5 hal ini dapat kita capai sehingga kita dicintai oleh Allah, kita dapat mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Di dunia kita bahagia, dapat menjalankan kebaikan amal saleh, dan di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya terdengar sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan ihris ala ma yanfa'uka. Arti bebasnya, hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Hendaknya kita selalu menetap dalam kebaikan, kebenaran, dan tentunya istiqomah dalam hal-hal yang bermanfaat. Segala sesuatu yang merusak hati, iman, ibadah, akhlak kita hendaknya kita jauhkan. Tapi selalulah hendaknya kita menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Kaitannya dengan faidah farqta fangsab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu dengan zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku seperti yang Rasul nyatakan. Ya Allah, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur dan amanah ya Allah, yang menegakkan agamamu, yang berpihak kepada kebenaran, yang menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya, yang berpihak kepada ulama-ulama, yang berpihak kepada Islam dan umat Islam. Ya Allah, hinakan ya Allah, ganti ya Allah pemimpin pejabat yang membuat susah sengsara umat dan rakyat. Hinakan ya Allah karena mereka telah berbuat kezaliman, atau berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada ya Allah, yang menegakkan agamamu, yang berdakwah berjihad di Filistin, di Suriah, di Aleppo, di Angola, di Cina, di Indonesia, di Uyghur, di Indonesia, dimanapun berada ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.